Selamat pagi teman-teman dan selamat berjumpa dengan kami, Seno Kuntoro dalam teks cerita sejarah khusus tentang mengenal struktur teks cerita sejarah. Baiklah kita mulai dari yang pertama, dari orientasi. Struktur yang pertama adalah orientasi, bisa disebut juga dengan bagian perkenalan. Karena pada tahap ini akan dibuat pengenalan tokoh, latar tempat, waktu, bahkan suasana, sudut pandang dan hubungan dari para tokoh. Itu untuk yang pertama. Kemudian, bagian yang kedua, bagian struktur yang kedua adalah bagian ini memberitakan peristiwa atau kejadian awal yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, atau kesukaran yang menghadang tokoh, terutama tokoh utama. Dan untuk yang ketiga adalah konflik atau biasa juga disebut dengan rising action. Pada tahap rising action ini penulis akan menunjukkan konflik atau masalah yang mulai semakin rumit antar tokoh. Dan untuk yang berikutnya adalah tahap komplikasi, puncak masalah, atau orang suka sering menyebutnya dengan klimaks. Komplikasi merupakan bagian yang paling mendebarkan, menghebohkan, dan memuncak dari masalah. Di dalam ini berisi pertikaian atau peristiwa lainnya yang dihadapi oleh para tokohnya. Ini pada tahap klimaks. Untuk selanjutnya, setelah klimaks adalah resolusi atau disebut juga dengan penyelesaian masalah. Setelah pembaca dibuat heboh dengan memuncaknya masalah atau konflik, tentu saja harus ada penyelesaiannya atau resolusi. Nah, di bagian inilah penulis menceritakan akhir dari suatu masalah atau tahap penyelesaian. Dan yang terakhir adalah koda. Nah, untuk koda ini bersifat opsional. Nah, yang namanya opsional boleh ada, boleh tidak. Jadi tidak semua teks cerita sejarah memiliki koda. Koda merupakan penutup dari sebuah novel yang berisikan komentar atau kesimpulan dari cerita tersebut. Demikian teman-teman semuanya tentang struktur teks cerita sejarah. Terima kasih, selamat berjumpa kembali di kesempatan yang lain.